Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ketemu lagi dengan Ustadz ya. Baik, semoga pagi hari ini kalian dan keluarga tetap dalam lindungan Allah SWT. Amin. Doakan juga Ustadz-Ustadzmu juga selalu sehat ya. Baik, langsung saja pagi hari ini Ustadz akan menyampaikan materi baru biar kalian juga tidak tertinggal materinya. Di kelas 4, materi matematika yang baru yaitu kita belajar tentang sudut. Sebenarnya sudah kita pelajari kemarin, tapi kita akan lebih pelajarinya. Ya, baik, silahkan disimak, fokus ya. Boleh sambil ngemil, boleh. Kita mulai. Yang pertama kita akan belajar tentang identitas sudut. Nanti yang kedua kita akan belajar tentang macam-macam sudut. Dan yang ketiga kita akan belajar materi baru, yaitu mengukur besar sudut menggunakan busur. Baik, diperhatikan ya. Untuk materi identitas sudut dan macam-macam sudut mungkin sudah pernah kalian terima di kelas 3 dulu, dan kemarin sempat juga Ustadz jelaskan di waktu materi garis ya, macam-macam garis itu juga sudah Ustadz singgung tentang macam-macam sudut. Tapi di sini Ustadz akan mengulangi lagi biar kalian tidak lupa. Yang pertama tentang identitas sudut, di sini sudah Ustadz gambarkan sudut ya. Di sini titik B adalah titik sudut. Jadi yang disebut dengan titik sudut itu adalah titik B-nya, titik perpotongan antara dua buah garis. Titik B ini disebut dengan titik sudut. Sedangkan garis AB dan garis BC ini disebut dengan kaki sudut. Jadi garis AB dan BC ini disebut kaki sudut. Jadi punya dua buah kaki. Ya. Bisa kalian sebut terbalik juga boleh. Kaki sudutnya BA atau BC juga boleh ya. Nah, ini juga sudah kita pelajari dulu ya, cuma ulang. Jadi ini kaki sudutnya dan titik B ini ujungnya, pojoknya itu disebut dengan titik sudut. Terus, apa itu pengertian sudut? Sudut adalah daerah yang terletak di antara dua kaki sudut. Jadi sudut itu bukan garisnya ini, tetapi daerah yang di dalam garis ini ya, di sininya. Kalau garisnya itu kaki sudut, titiknya titik sudut, sedangkan sudut itu adalah daerah yang berada di dalamnya. Ya, dipahami. Daerah yang ada di dalamnya atau luasan, besaran di dalamnya ini namanya adalah sudut. Nah, karena ini Ustadz menggambarnya dari titik ABC, berarti sudut ini bisa kita tulis dengan lambang sudut ABC atau lambang sudut B atau CBA. Itu juga boleh ya. Jadi ABC atau CBA. Baik, untuk materi yang kedua, kita akan mengulang lagi macam-macam sudut. Yuk, ingat enggak macam-macam sudut apa aja? Yang pertama, apa? Ya, yang pertama adalah sudut lancip. Ya, apa itu sudut lancip? Sudut lancip adalah sudut yang besarnya kurang dari 90 derajat. Jadi di bawah 90 derajat, antara 0 sampai 90. Ya, jadi di tengah-tengahnya, jadi 1 derajat sampai 89, 90-nya nggak ikut ya. Jadi di bawah atau kurang dari 90 itu sudut lancip. Contoh gambarnya seperti yang Ustadz gambarkan di sini. Terus mungkin kalian di rumah ada yang bertanya, loh Ustadz itu kok tangannya beda? Bukan tanya Ustadz, ya itu yang menggambar itu adalah Ustadzah Erva. Jadi kita bagi tugas, Ustadzah Erva menggambar, menjelaskan melalui kertas, Ustadz yang menjelaskan langsung ke kalian secara lisan seperti ini. Jadi kita kolaborasi ya. Yang kedua, kembali fokus lagi, sudut tumpul. Apa itu sudut tumpul? Sudut yang besarnya lebih dari 90 derajat dan kurang dari 180 derajat. Jadi di antaranya, mungkin Ustadz sering dengar
Ada anak-anak itu yang mengartikan sudut tumpul adalah sudut yang besarnya lebih dari 90. Itu masih salah. Yang benar adalah sudut yang besarnya lebih dari 90 dan kurang dari 180. Jadi terletak di antaranya 91 sampai 179. Itu sudut tumpul, ya. Gambarnya seperti di contoh. Sudah sering kalian lihat juga. Nah, mudah kan? Jadi kita tinggal mengulang-ulang. Jadi kalian tetap ingat dan materinya juga bertambah. Yang ketiga yaitu sudut siku-siku. Oke, benar. Sudut siku-siku. Apa itu sudut siku-siku? Sudut yang besarnya tepat 90 derajat. Jadi tepat pas 90 derajat, nggak boleh kurang, nggak boleh lebih. Ya. Kemarin juga kita bahas di garis, dua garis yang berpotongan tegak lurus akan membentuk sudut siku-siku besarnya 90 derajat. Jadi sudut siku-siku adalah sudut yang tegak lurus, atau Ustadz kemarin bilang sudut Ultraman. Bim, sudut Ultraman ini tegak lurus, ini tegak lurus, namanya sudut siku-siku. Ketika sudutnya lebih sempit seperti ini, maka ini namanya adalah sudut lancip. Ketika sudutnya terbuka lebar, ini namanya sudut tumpul. Paham ya? Sudut siku-siku, sudut Ultraman, sempit, lancip, lebar, namanya tumpul. Paham ya? Paham, mudah sekali, sudah kita sering ulang-ulang ini. Baik, boleh sambil ngemil, boleh icip-icip jajan, boleh ya. Tapi tetap fokus ya. Nah, selain tiga ini Ustadz juga akan menambahkan satu sudut lagi. Ya. Apa itu? Yaitu sudut pelurus. Sudut pelurus ini sudah pernah juga kita bahas kemarin ya di penjelasan garis, yaitu tentang garis lurus. Besar sudut garis lurus atau disebut dengan sudut pelurus itu adalah 180 derajat. Tepat 180 derajat, tidak kurang, tidak lebih. Jadi tepat 180 derajat. Tuh, jadi gambarnya garis lurus. Garis yang sering kalian buat dengan garis lurus itu adalah sudut pelurus, besarnya 180 derajat. Nih, nanti ada sudut-sudut yang lain bisa kalian buka lagi ya, tapi di sini di macam-macam sudut ada 4 sudut pokok yang harus kalian pahami. Tuh, mudah ya, insya Allah paham. Setelah ini kita akan belajar materi yang baru. Oke, sudah identitas sudut dan macam-macam sudut. Baik, kalau sudah kita lanjut materi selanjutnya yaitu tentang mengukur besar sudut. Kita gunakan busur. Ini namanya busur derajat. Jadi satuan derajat itu dari sini. Ini ada angka 0 sampai 180, 0 sampai 180, dan ini patokannya. Titik sudut yang Ustadz tunjuk ini, titik sudut pada busur itu harus menempel ya. Ustadz ulangi dulu sebentar. Nah, ini ada garis 0 sampai 180, ini 0 sampai 180. Nah, nanti di sini ada namanya titik sudut di busur ya, ini yang garis tegak lurus ini, titik sudut ini nanti untuk mengukurnya harus tepat dengan titik sudut yang ada pada sudutnya yang akan kita ukur ya, ditempatkan. Dan nanti garis salah satu kaki sudut atau garisnya nanti harus lurus berhimpit dengan garis 0 derajat ini ya, atau sebelah sini. Baik, kita lanjutkan. Silakan disimak. Jadi harus benar-benar fokus ya. Nah, jangan terkecoh angkanya kok double-double kan? Ya, yang penting nanti kita mengukurnya mulai dari 0 ya. Mau pakai angka yang bawah boleh, angka yang atas juga boleh. Yang penting kita mau pakai mulai ngitungnya dari 0. Ini harus tepat ya, ini harus berhimpit ya kan? Terus kita lihat berapa besarnya. Itu adalah garisnya ini menunjuk angka berapa? Angka 60 atau 120. Kita cek angka 0-nya di mana ini? Oh, angka 0-nya ini 0 sampai 60. Berarti besarnya adalah 60 derajat. Ya, 60 derajat berarti sudutnya apa? Lancip. Benar. Selanjutnya yang kedua,
kita tempelkan lagi titik sudut pada busur ke titik sudut pada sudut di gambar. Kita luruskan sampai berhimpit dengan garis 0, kaki sudutnya salah satunya, dan ini kaki sudut satunya akan muncul angkanya. Angka 50 sama 130. Terus berapa ini? Kita ngitungnya dari 0 ya. Kita mulai dari 0. 0-nya di sini. Nah, ini yang atas berarti 0, bukan 0, 0 set sampai 130. Berarti besarnya adalah 130 bukan 50. Kalau 130 berarti termasuk sudut apa? Tumpul, benar sekali. Bisa ya? Kuncinya titik sudutnya harus menempel. Selanjutnya kita tempelkan lagi titik sudut pada busur ke titik sudut di gambar. Kita paskan, harus pas, nggak boleh geser. Dan ini kaki sudutnya dengan garis 0 harus berhimpit, benar-benar berhimpit. Nah, di sini. Nah, ini kaki sudut satunya akan menunjuk angka berapa? Oh, tepat 90 derajat. Berarti sudut apa yang namanya? Sudut siku. Nah, di sini Ustaz sarankan kalian pakai busur yang transparan seperti ini ya. Nah, harganya murah sekali. 500 atau 1000 gitu, ya. Mudah untuk mengukurnya karena transparan dan tipis gitu. Nah, untuk mengukur sudut yang terbalik, berarti kita harus memutar busurnya mengikuti besaran sudutnya ini kemana. Kita tempelkan juga di sini ya, titik sudutnya. Terus ini kita sejajarkan, kita mulai dari 0 sampai 40 sama 50. Nah, di sini terletak di tengah-tengahnya antara 40 sama 50 ya. Ukurnya dari 0 sini, bukan dari 190, tapi dari angka 0. Oh, terus nah, terletak di tengah-tengahnya. Berarti setelah 40 sebelum 50 berapa tengah-tengahnya? Ya, benar, yaitu 45. Jadi besar sudutnya ini adalah 45 derajat. 45 derajat berarti termasuk sudut lancip, benar. Nah, selanjutnya, nah ini juga terbalik ke bawah. Terus ukurnya gimana? Ya, kita tempelkan dulu titik sudut di busur dengan titik sudut di gambar. Terus kita putar busurnya sesuai dengan hadapan sudutnya. Karena menghadap ke bawah berarti sudutnya juga menghadap ke bawah besar busurnya. Nah, ini harus lurus berhimpit angka 0. Sudah, kita mulai dari angka 0. Set. Nah, ternyata ini terletak di tengah-tengah juga. Nggak usah bingung. Terletak di antara 120 dan 130. Berarti tengah-tengahnya adalah 125. Nah, bukan 55. Kenapa? Karena ukurnya dari 0, dari sebelah sini, ya, dari kaki sudut yang sebelah sini sampai sini. Bukan dari 180, ya. Jadi ini besar sudutnya adalah 125, tepat di tengah-tengahnya. 125 derajat termasuk sudut apa? Di atas 90. Benar sekali, sudut tumpul. Oke, yang terakhir sama, kita tempelkan dulu titik sudut pada busur ke titik sudut pada gambar. Tempelkan, plek, sudah digeser, seret. Atau kalau kalian sudah mahir, langsung kalian balik, nggak apa-apa busurnya. Ditempelkan, pas, ini sudah berhimpit, ini juga lurus, pas 90 ya kan, 0 dari 90, berarti adalah 90 derajat, sudutnya siku. Baik, sudah paham ya? Insya Allah sudah paham semua. Jadi sudah selesai materi pagi hari ini, yaitu identitas sudut. Tadi ada titik sudut, kaki sudut, dan pengertian sudut. Ada macam-macam sudut lancip, tumpul, siku-siku, dan sudut pelurus. Dan ini mengukur sudut pakai busur, ya. Jadi derajat itu awalnya berasal dari penggaris busur itu. Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat dan kalian bisa memahami dengan sepaham-pahamnya. Apabila ada pertanyaan, kalian boleh tanya ke Ustadz Jabri, ya. Terima kasih. Pesan Ustadz tetap sama, jaga diri, jaga keluarga, dan jangan keluar rumah kalau tidak penting. Doakan semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah SWT. Amin. Sampai ketemu di materi selanjutnya. Terima kasih. Dah.